Daeng Muhammad misalnya jadi anggota dewan provinsi provinsi pusat. Iya. Murid. Murid. Oh, Daeng. Daeng Muhammad. Iya. Sahade rambut. Fuadi sekarang di Bawaslu pusat. Bawaslu pusat. Ya, Fuadi. Menikmati, merasakan aja kita bahagia telah berhasil mengabdi kepada negara sekian tahun ya. Mohon berkecimpung dalam dunia pendidikan dan melihat para alumni, para siswa dulu sudah menjadi orang begitulah. Ada yang ingat siswa yang sudah jadi orang? Banyak. Apa diantaranya yang paling satu ingat? Daeng Muhammad misalnya jadi anggota dewan provinsi provinsi pusat. Iya. Murid. Murid. Oh, Daeng. Daeng Muhammad. Iya. Sahade rambut. Fuadi sekarang di Bawaslu pusat. Bawaslu pusat. Ya, Fuadi ya. Murid di mana ya? Di SMA Sukatani dua-duanya. SMA Negeri. Pak Daeng Muhammad dengan Pak Adi itu murid di Sukatani. Di Sukatani. Tanya kadang Sukatani mah udiknya gini jadi orang hebatnya. Alhamdulillah. Udik sote daerahnya tapi potensinya tidak. Ayo nama mau eta ka CBL, baheula mah CBL teh cenah tadi ngaliwatan CBL teh. Jin buang anak, hari ayeuna mah geuningan jadi kota. Bekasi, sahade kita barangkali murid anu kaulang cok sanaos teu sabaraha alami kaulangna ya. Ini siapa? Haji Sobirin jadi Kemenag Kota ayeuna. Kawitna Kemendag Kabupaten Bekasi, murid alumni gitu. Pernah kaulang sok sanaos sepintas gitunya. Heula ari usia sabaraha ayeuna? Ayeuna alhamdulillah menjelang 64 sekarang. Iya. Atun teu tapi sareng abi 57. Hampir beda 7 tahun ya. 7 tahun ulang tehnya. Adi ya. Alhamdulillah. Adi 7 tahun. Hadirin sekalian, ini kita itu ingin berguru kepada sesepuh. Sebab waktu saya jadi guru ditugasi oleh Pak Sekda, Pak Muhyiddin, waktu itu keliling-keliling. Beliau sudah jadi kepala sekolah, saya masih jadi guru. Wawancara pada saat itu divideokan, dikasihin ke Pak Muhyiddin sekolah-sekolah yang ingin dapat CSR pada saat Nostalgia saat ditugasi pejabat daerah. Nostalgia saat ditugasi pejabat daerah. Tahun yang lampau saya udah lupa itu videonya. Tahun 2003. Ingat. 2003. Pas 20 tahun yang lalu, Masya Allah. Tapi waktu itu nggak dimasukin ke YouTube. Kenapa? Karena masalahnya itu mah tugas negara dari Sekda. Tidak boleh kita publikasi. Kalau ini nanti insya Allah kita akan berguru petua apa sih yang dibawa ke akhirat gitu. Dan apalagi sebentar lagi kan bulan puasa, ya kan? Berapa hari lagi puasa teh? Seminggu, 1-2 minggu lagi ya? Ya. Ismu Saban tadi malam? Iya, 14 hari lagi lah. 14 hari lagi. Iya. Apa sih Pak Haji untuk persiapan bulan puasa itu budaya kita dulu ya? Budaya di kita itu kalau bulan puasa, kalau di daerah saya itu harus mandi. Bersih-bersih. Yang namanya sungai itu semuanya turun, orang pada mandi karena mau puasa di daerah Subang. Gitu. Kalau di sini sebelum puasa secara fisik tidak nampak seperti itu, tapi secara spiritual rohani ya kita membersihkan diri ya. Memang ada mandi junub lah gitu katakanlah seperti itu, bebersih. Ajaran Islam. Aduh kurang tahu kalau ini ya. Yang jelas mah kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, penuh barokah, penuh ampunan. Ya kita sendiri harus bersih.
Gitu. Bayangkan kita, ya kemarin aja saya akan menerima mewilujeng sumpingkan pengantin, itu kita siap-siap. Wah, dandan habis-habisan dengan istri, dengan keluarga. Ibu dandan nggak mari? Sekarang yang akan datang bulan Ramadan. Gitu, ya marhaban ya Ramadan kan gitu kan ulang. Bulan yang penuh ampunan. Jadi kita penuh. itu harus bersih-bersih, dan di samping mandi di kali, kalau di Subang itu mandi pada di kali pada turun tuh kali pada bersih-bersih. Setelah itu maaf-maafan tetangga semuanya, minta maaf ya, saya mau bulan Ramadan mudah-mudahan diterima katanya ibadahnya. Jadi sebelum puasa tuh begitu kalau di Subang dulu. Ya. Tapi sekarang mah di Subang udah nggak begitu, orang kalinya udah kotor. Kalau dulu kalinya bersih. Ya. Tapi tetap budaya mandinya mah tapi di kamar mandi. Iya, iya. Gitu. Oh, jadi di sini juga ada upacara. Ayah seperti itu, Bapak udah lama kan di sini sama aja. Tapi nggak ke sungai kan? Enggak. Kalau di saya ke sungai. Yang ke sungai masih hari-hari masih ada sih. Ada. Ya, memang udah seperti penasaran kalau nggak nyuci di kali itu daerah tertentu yang masih bersih lah airnya gitu. Masih ada yang Masih ada, masih ada. Oh, jadi masih ada budaya mandi di kali di sini ya? Nyuci kalau mandi mah enggak ya. Oh, mandi nyuci. Ya. Oh, gitu. Bapak mangga Atur nuhun Ibu. Bapak mangga Film dulu ini. Ieu teh naon namina? cincin di dia mah. Kue cincin namina. Ali agrem. Hari itu mah sami namanya ager. Ya, jadi Abdi Main Yelang Ramadan, Mari Kita Berpikir Akhirat. Ramadan o Ramadan. Main Yelang Ramadan, Mari Kita Berpikir Akhirat. Ramadan o Ramadan. Main Yelang Ramadan, Mari Kita Berpikir Akhirat. kamarnya yang mati suri. Ya. Rencangan lu kuliah di Bandung, tabrakan mati suri. Begitu sehat lagi itu cerita, ternyata waktu mati suri itu sudah dianggap mati, sudah mau dikubur. Dia cerita seperti terbang ke angkasa dalam kecepatan tinggi, berada di hamparan ke tempat yang putih. Begitu kita terbang, begitu sampai di suatu tempat ada pintu warnanya hitam gelap. Begitu tiba-tiba ada anak jerit-jerit, akhirnya saya bangun. Begitu ternyata anak saya, bapak jangan meninggal. Dia langsung sadar. Dia cerita waktu mati suri itu pengalaman yang namanya masa-masa lampau itu muncul katanya asal perih. Jadi balik nih ke alam baheula cenah gitu. Ternyata di pohon-pohon itu katanya banyak sekali makhluk manusia itu yang meninggal tidak diterima oleh Allah itu ternyata banyak di pohon-pohon katanya menurut pengakuan dia. Sekarang dia meninggal beneran. Sudah almarhum Pandang namanya di Karawang. Iya. Sebelum meninggal itu waktu mati suri Ya. banyak cerita tentang pengalaman dia waktu mati suri. Ternyata persis seperti yang diceritakan oleh para ustaz, persis gitu. Akhirnya di televisi muncul cerita orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen yang mati suri. Persis yang diceritakan Bandang itu. Iya. Hanya bedanya mereka mah begitu sampai di pintu gerbang nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Iya. Yang non muslim itu di sana buka di televisi kan ada di YouTube begitu sekarang itu. Jadi tapi yang orang muslim itu masuk. Begitu masuk ke tempat yang gelap itu ternyata di sana ketemu dengan bapaknya yang dulu tapi kembali menjadi muda. Nenek-neneknya kakeknya itu masih muda semuanya gitu. Nah sampai cerita seperti itu. Hanya ditanya sama ke pendeta, kenapa kok waktu saya mati suri begitu masuk ke pintu gerbang itu hitam gelap itu kok dilarang masuk? Kata pendeta, untung tidak diizinkan masuk. Kalau udah masuk nggak kembali lagi berarti meninggal. Tapi yang orang Islam itu masuk nggak apa-apa. Ternyata dia berkenalan dengan kakek neneknya, bapaknya terus ngobrol. Kata bapaknya itu, kamu belum saatnya meninggal. Udah balik sana.
balik sadar, langsung sembuh. Masih sekarang masih hidup sampai sekarang. Itu bisa dibuka di YouTube kok, ada cerita itu. Nah itu, nah maksud saya itu kalau kita makan mau bulan Ramadan nih, yang dibawa ke karena kan orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam semua yang mati suri ternyata peristiwanya sama seperti itu. Iya. Berarti orang kematian itu sesungguhnya mah sama. Sekarang karena kita mau orang Islam, naon sih anu dicana ke akhirat teh, Haji? Amal Nah, ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariah, eta mah amin, mau putus. Pak Haji Dedi ayeuna ngadamal buku tadi mana buku nama Mama ieu. Ini teh ilmu yang bermanfaat itu. Sana karya adik karya borang kali. Oh, siapa iyo? Siapa ngabukukeun anak? Lu ngadamalna anu berupaya supaya ieu terwujud termasuk ibadah. Nu ngaos insyaallah kan kenging ilmu. Tah janten urang bade mulih bade wangsul ka akhirat teh teu aya sanes mung 3 sadayana putus. Heula Pak Haji. Eta nu nonton seluruh dunia lamun bahasa liaran. Bahasa Indonesia yang dimakan ilmu yang bermanfaat. Pertama sedekah jariah dulu. Sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ya. Yang ketiga baru anak soleh yang mendoakan. Doa anak soleh ya. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya gitu. Doa dari anak soleh katakanlah begitu. Itu yang tidak putus. Mayu orang lamun ngadoakeun ka sepuh nya ina bade mayunan Ramadan mau menghadapi Ramadan kita berdoa ya kita Bismillahirrahmanirrahim Rabbighfirli li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah eta ya Allah doanya ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami masih kecil, menyayangiku ketika masih kecil. Coba indah sekali itu doa. Iya eta teh doa di mana ku abdi mah sering didawamkeun tapi duka teh sejarahna teh eta nu ngajarkeun eta saha? Tina Al-Qur'an eta mah. Oh tina Al-Qur'an. Ayat namun abdi teh apa? Ayo ibu eta Al-Qur'an ya. Kayak pelarian. Iya eta tina Al-Qur'an. Gitu. Maka kalimatnya teh artinya tadi ya. Rabbighfirli itu ya Allah. Ya Allah. Ampunilah aku li walidayya gitu dan kedua orang tuaku warhamhuma dan kasih sayanglah mereka kama rabbayani shaghira. Nah gitu. Seperti ketika mereka menyayangiku ketika kecil. Mudah-mudahan penonton YouTube yang ada di rumah dimanapun berada yang menonton kisah ini di share kemana-mana biar pahalanya menjelang Ramadan itu bukan buat cuma saya saja tetapi buat yang nge-share juga ikut pahala. Ya, amin ya. Walaupun semuanya ada di mana dan tidak saling kenal, kalau hukum agama mah di akhirat nanti katanya kalau orang masuk surga duluan, misalkan mudah-mudahan saya yang duluan masuk surga, katanya akan mengajak 40 ya, akan mengajak di mana dulu Pak Haji misalnya gitu. Oh ternyata Pak Haji mah udah duluan masuk surga, begitu. Kenapa Pak Haji nggak jemput saya masuk surga? Karena kurang deket, karena yang dicari adalah teman dekat katanya. Apa ya? Teman dekat ya Bu ya. Tapi teman dekat yang suka memberikan wejangan, yang mengajak kepada kebaikan. Makanya kalau Pak Haji sering waktu jadi pengawas ke Soyong di SMA 5. Saya dulu di SMA 5 Green Wisata, Bapak jadi pengawas. Kayak masa SMA.
sekian miliar untuk tanah yang sekian hektar. Malah dianya serang dibuang ke sekolah yang belum ada bangunannya, yang belum ada tanahnya. Iya. Abdi mah mending aya lahana, aya bangunanana, keun me perjuangan. Ternyata menikmati. Itu mungkin latar belakangnya karena kepercayaan, Pak. Jangan dilihat dari sisi dari sekolah besar ke sekolah kecil, tapi Bapak dan yang lain itu sudah bisa membangun gitu ya, memajukan sekolah itu, kemudian nanti dibuang ke sekolah kecil, nanti biar dibesarkan sebenarnya. Ya, makanya salah lagi itu. Kasih sayang Allah. Supaya saya hadirin benar-benar menikmati. Saya ditempatkan pertama di SMA Tarumajaya, sekolah di pinggir sawah. Kata Pak Haji Babai, sedih kasih sarannya. Pak Dedi itu banyak ide. Kalau sekarang mah ditempatkan di tempat ini, ada buku satu, manfaatkan aja itu, jangan terlalu banyak pikiran. Udah manfaatkan aja buku itu satu. Wah, saya tunjukkan. Semua orang bule yang dari SMA RSBI Tambun Selatan itu kan ada Mr. Errol, Mr. Pitim dari Bosnia, kemudian Jerry De Grey, Nobuyu Suzuki, ada 12 orang bule saya bawa ke Tarumajaya semua. Hilang tuh orang bule yang di SMA Tambun Selatan itu dibawa ke Tarumajaya. Bikin kalender, sebarkan. Sekarang Tarumajaya dasarnya luar biasa. Dulu mah belum dipager, Pak Haji Babai kasih saran seperti itu. Sekarang menjadi percontohan sekolah penggerak. Semua sekolah penggerak di kota dan kabupaten kemarin pelatihan di Cikarang Utara dari SMA Tarumajaya. Akhirnya saya dibawa ke SMA 5 Tambun Selatan. Iya. Belum dipagar, jalannya masih ini. Di situ juga sama, orang bule, orang asingnya saya bawa ke situ. Tarumajaya hilang, orang asingnya pindah ke SMA 5 gitu kan. Ya. Akhirnya siswa dari luar negeri itu ada, dari Polandia, dari mana, siswa dari luar negeri itu pertukaran pelajar ditempatkan di situ dan sebagainya. Nah, itulah barangkali sebagai bahan gambaran Pak Haji. Sekarang saya diuji ditempatkan di sekolah rawa. Begitu saya datang, saya kejeblos rawanya itu sampai di udel. Sekolah di atas rawa. Begitu lihat sampai sekarang kalau datang ke sekolah, si tegelnya tuh melendung. Anak rawa gitu kan. Sekarang orang tuanya nggak ada yang mau nyumbang. Saya yang pertama datang, nggak ada duit, bikin masjid. Nggak ada duitnya Pak. Katanya, udah, saya beli bambu. Beli bambu sama saya. Sekarang itu sudah sholat berjamaah tetapi di gubuk bambu. Di atas rawa, di bawahnya masih rawa, gitu kan? Oh, ini jadi perhatian. Datanglah bupati, PLT, langsung diurung. Sekarang rawanya udah hilang, diurung. Saya bilang, yang masjid ini rawanya nggak boleh diurung. Yang lainnya udah diuruk, tapi masih untuk kenang-kenangan, tetap rawanya tidak boleh dibuang, tetap jadi rawa. Jadi rawa ada masjid, yang lainnya udah diuruk. Ya. Jadi saya tidak merasa terbuang. Ini adalah tantangan Pak Haji. Iya. Mudah-mudahan penyemangat bagi anak-anak muda dimanapun berada seluruh Indonesia untuk memajukan NKRI. Jangan merasa sudah memiliki karya. Alhamdulillah buku saya kan diterbitkan di Gramedia, itu pernah bestseller, buku SD. Ya. Kayaknya untuk sekolah elit itu pakai buku saya semua itu. Salah satu contoh. Makanya saya mah dipanggil ke Al-Azhar. Yang lain mah kalau ketahuan anak guru Al-Azhar daftar PNS dipecat, baru ketahuan daftar PNS dipecat. Saya menjadi PNS malah dipanggil karena Al-Azhar memakai buku karangan saya gitu, karena karya kan. Iya. Begitu sekarang saya jadi kepala sekolah dari SMA mana tiba-tiba menjelang pensiun ditempatkan di sekolah yang boleh dikatakan belum ada pagernya, masih duasi, pulangnya isya saya itu. Tapi menikmati hidup dan alhamdulillah
dalam waktu singkat YouTube-nya udah 1.300 subscribe. Ini penonton kita ini nanti begitu desain nanti penonton banyak ini. Mudah-mudahan tadi anak murid Bapak siapa namanya itu? Daeng Muhammad. Bapak Daeng ya, nonton ya. Wadi. Bapak Wadi tuh. Nah, mudah-mudahan ini video nanti menjelang bulan Ramadan bisa kemana-mana ya, supaya mereka teh bersiap-siap sebelum puasa itu tadi apa mandi ya, maaf-maafan, mandi yang bersih ya, menyiapkan diri aja secara spiritual, secara rohani. Kita siap menghadapi Ramadan, bulan suci. Kita juga harus suci. Disambut. Ya, kita menyambutnya dengan cara seperti itu. Iya, iya. Dan tadi yang murid-murid kita yang sukses itu bukan hanya menjadi pejabat ya, atau memiliki kedudukan tinggi, tapi banyak yang jadi kiai, yang gagal, dokter, itu aja. Tidak usah. Yang jelas mereka bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang masyarakat. sukses. Iya, betul. Oh, anak-anak yang pernah diajar sama Pak Haji, jadi jangan ya ampun yang lain yang dikenalkan pada yang Muhammad. Banyak yang lain ya. Yang lain-lain tidak bisa disebutkan. Ya. Yang namanya orang sukses itu adalah yang dibutuhkan orang. Ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ya. Dan itu banyak. Yang paling penting. Jadi maaf kalau tidak disebutkan nama Pak Haji ya. Nah, yang ingat kebetulan. Yang pertama kali ditanya ada yang paling ingat. Padahal banyak ya. Banyak sekali. Banyak. Kira-kira sudah berapa ribu siswa yang sudah pernah kita ajar sejak pertama kali jadi guru? Nggak kehitung kali ya? 10.000 lebih. 10.000 lebih, Pak. Wah. SMA Sukatani itu mengeluarkan alumni tiap tahun sekitar 300 sampai 350 orang. Gitu, 11 rombel, 10 rombel tiap tahun. Saya mengajar di situ 16 tahun. Jadi kepala sekolah di beberapa sekolah ya, Bayuran, Cibarusa dan kembali ke Sukatani itu 9 tahun. 350 ya, kali misalnya berapa? 36 tahun. 36. Udah banyak, Pak. Saya masa kerja saya 36 tahun, Pak. 1 Maret 86 saya mendapat SK dari Kak Kanwil Jabar itu. Sebentar Pak Haji, karena ini penontonnya sudah banyak nih YouTube itu kita ini. Jadi barangkali untuk pasti anak Bapak, murid-murid Bapak nonton, ada pesan, ada pesan nggak? Ini suaranya masuk ke sana. Pesan untuk anak murid. Ya, alhamdulillah kami bangga, saya khususnya bangga dengan alumni SMA di beberapa SMA ya, yang telah menjadi katakanlah manusia ya, yang jadi pejabat, yang jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi guru lagi malah lebih banyak. Alhamdulillah ya, semoga Anda semua menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, dibutuhkan orang lain, manusia-manusia yang soleh, soleha, gitu, berbakti kepada negara, kepada orang tua, dan bisa memberikan keturunan yang baik, bisa menularkan pengalaman, ilmu kepada anak cucu kita, sehingga kita nanti suatu saat ketika kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Amin. Demikian barangkali pesan dari Pak Haji dan pesan dari saya sebagai pembawa acara. Mari kita lihat foto yang ada di belakang. Anak Pak Haji itu hanya 4, semuanya perempuan. Oleh sebab itu, kalau mampu mendidik dan membiayainya, jangan pakai KB. Bikin anak sebanyak-banyaknya selagi ekonominya kuat dan yakin mampu mendidiknya. Tapi kalau kiranya tidak berdaya, takut menjadi anak yang tidak terawat, ya jangan banyak-banyak. Untuk itu, mari kita kerja keras mencari harta dunia untuk akhirat. Demikian barangkali. Selamat bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.